Di Sulawesi Utara selalu dibilang apa dia apa Kristen, tetapi memalukan wanita-wanita di sana. Harga dirinya dijual. Tetapi jangan lupa, saya bilang kepada muslim-muslim Islam di sana, DNA mereka babi. Jangan coba-coba yuk cium sama mereka. Karena dari kecil sudah disogokin babi DNA-nya. Nah, saya minta tolong lah, jangan sentuh, itu racun itu. Saya cuma ingatkan ke teman-teman Islam di sana, kawan-kawan saya. Jangan touch itu. Itu DNA-nya udah babi murni. Tapi jangan lagi beli. Saya bilang saya telanjangi wanita Manado itu Pak, cantik-cantik. Tapi gampang dibeli. Pulangnya sudah mualaf. Mualafnya lagi, ya saya nggak tahu. Karena harta. Cuma uang, dibayar uang. Itu kejelekan putra Sulawesi Utara satu lagi jeleknya. Mau naik jabatan, dia jual Yesus Kristus demi jabatan. Itu jeleknya orang Sulawesi yang saya bilang sudah hilang. Kemudian saya tegur sama Yusuf Kala. Tolong Yusuf Kala, you sebenarnya udah lama mati. Kalau bukan Walter Monginsidi yang jaga provinsi kamu dulu. Ingat sejarah dong, supaya enak. Jangan yuk ketua masjid menyampaikan kebencian. Semuanya itu ditangkepin ya. Jadi begitu sangat murah nyawa ya, ribuan orang Irak dibunuh ya sebagai efek perang teluk antara Iran dan Irak. Ribuan pengikut Baha'i Faith juga disiksa ya dengan tuduhan murtad. Ribuan penduduk Islam Iran yang menolak otoritas politik dan agamanya si imam ini, si Khomeini ini dipenjara ya. Belum lagi nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada Ayatollah Khomeini ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang membuat Ali Sina, seorang doktor, profesor Islam ya yang fanatik tadinya ya jadi trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad dan akhirnya kan mendirikan itu ya organisasi foundation yang terkenal ya Freedom Foundation begitu. Pak, saya cuma tambahkan. Saya malu menjadi orang Manado. Apalagi wanita Manado. Wanita Manado itu cuma dikasih duit, harta, udah langsung masuk Islam. Saya bilang ini memalukan Ibu Walanda Maramis. Adalah tokoh perempuan nasional. Orang Manado itu rata-rata perempuan di sana, ya harga dirinya sudah nggak ada. Udah dibeli oleh saya, nggak marah orang Islam karena itu strateginya dari 40 tahun lalu. Bagaimana cara mengislamkan untuk Sulawesi Utara. Bagaimana cara-caranya itu udah terbuka. Semua tahu caranya. Dari melihat orang yang punya kekurangan dikasih uang, cara membeli harta, begitu juga pejabat-pejabatnya, kasih naik pangkatnya, tapi masuk Muslim, kasih Muhammad di depan, itu udah terbuka. Di sini pun kita terbuka, enggak apa-apa. Di Sulawesi Utara selalu dibilang dia Kristen, tetapi memalukan wanita-wanita di sana. Harga dirinya dijual. Tetapi jangan lupa, saya bilang kepada muslim-muslim Islam di sana, DNA mereka babi. Jangan coba-coba yuk cium sama mereka. Karena dari kecil sudah disogokin babi DNA-nya. Nah, saya minta tolong lah, jangan sentuh, itu racun itu. Saya cuma ingatkan ke teman-teman Islam di sana, kawan-kawan saya. Jangan touch itu. Itu DNA-nya udah babi murni. Tapi jangan lagi beli. Saya bilang saya telanjangi wanita Manado itu Pak, cantik-cantik. Tapi gampang dibeli. Pulangnya sudah mualaf. Mualafnya lagi, ya saya nggak tahu. Karena harta. Cuma uang, dibayar uang. Itu kejelekan putra Sulawesi Utara satu lagi jeleknya. Mau naik jabatan, dia jual Yesus Kristus demi jabatan. Itu jeleknya orang Sulawesi yang saya bilang sudah hilang. Kemudian saya tegur sama Yusuf Kala. Tolong Yusuf Kala, you sebenarnya udah lama mati. Kalau bukan Walter Monginsidi yang jaga provinsi kamu dulu. Ingat sejarah dong, supaya enak. Jangan yuk ketua masjid menyampaikan kebencian. Cuma negara kerjanya cuma mengumpulkan kekayaan. Semua tahu. Ya bagi kita di sini oleh sebab itu sebagai saya sekarang
tinggal bagaimana kita menyemangati daerah-daerah kita. Lah apalagi orang Ambon. Jujur aja, orang Batak sama, udah jual agamanya, sudah jual identitasnya, sudah jual adat istiadatnya. Semua dia jual demi jabatan. Nah, itu yang jelek orang Kristen di Indonesia sekarang. Memang kemarin Pak terjadi kasus Kapolda Irian Jaya, Matius apa itu? Kawin dengan wanita Islam, jadi mualaf. Tak, saya nggak marah, dia jadi itu urusan mereka. Tetapi kelihatan condongnya program-program sebegitu bagus dijalankan. Nah, itu yang dilakukan oleh intelektual, boleh juga sih intelektual Islam ini cara mengislamkan seseorang. Coba share Kapolda Irian itu yang DNA-nya babi. Sama. Udah mualaf, tapi kawin dengan perempuan. Banyak cara. Pejabat dikawinkan dengan Islam supaya dia mualaf, itu teknisnya menakutkan. Ya, saya harap orang Sulawesi Utara nanti saya berjalan ke sana, mungkin ketemu 10 orang, saya harap 11 orang pakai jilbab. Udah nggak ada orang Manado di sana yang ke mall-mall aja, Pak. Udah 50-50, saya ketemu 10 yang pakai jilbab, 2 yang nggak pakai, udah dikuasai. Ini di Manado itu udah nggak usah bilang lagi Kristen di sana. Dikuasai Islam. Apalagi perempuan Manado. Aduh, perempuan memalukan sekali. Memalukan sekali pada sejarawan Ibu Walanda Maramis yang mempertahankan hakikat wanita Minahasa, Sulawesi Utara. Sekarang dipermalukan. Ya, ini sebagai semangat saya untuk generasi muda, orang Sulawesi Utara, orang Batak, orang Ambon, orang NTT, janganlah jual Tuhan Yesus demi jabatan, harta, dan takhta. Saya minta tolong, janganlah. Ya, saya minta tolong bagi teman-teman. Dan sekarang mari kita berjuang. Kita berjuang bersama-sama. Ya, yang membentuk negara khilafah kita, mari kita hantam bersama-sama. Kalau enggak, Pak Santiago, kita berdiri sendiri, negara kita berdiri sendiri. Buat negara masing-masing. Itu lumayan. Lebih menguntungkan bagi daerah kita masing-masing. Terima kasih Pak Katuan wo Pak Kalowiran. Wah, lanjut. Pak James Lanjut. Lannister. Ya, Pak Santiago. Ya. Pak Paul mana nih? Pak Paul lagi mengemudi. Lagi nguping itu terus. Oh, saya pengen. Kenapa nggak ada kadrun masuk ke Zoom ini ya? Pengen jejak hajar terus. Nah, begini. Kalau memang seandainya, saya berharap ada satu hari dalam 1 tahun di mana wajib melepas jilbab bagi wanita muslimah. Begitu loh. Begitu juga dengan kita masing-masing yang non-muslim meninggalkan keterikat, maksudnya bukan meninggalkan iman ya, tapi meninggalkan kefanatikan keagamaan kita masing-masing. Dan hari itu disebut hari toleransi. Ada satu hari di mana kita meninggalkan semua keagamaan kita dan kembali kepada kebangsaan kita. Kalau memang hari kesaktian Pancasila tidak mampu membuat satu hari tanpa jilbab, kalau memang hari Sumpah Pemuda tidak mampu membuat satu hari tanpa jilbab, maka buatlah hari yang baru, yaitu hari toleransi di Indonesia. Baik yang Kristen maupun Hindu, Buddha, semua kita wajib tidak mengenakan identitas kita pada hari itu. Itu kalau mau objektif loh ya. Jadi jangan subjektif, kita mengharapkan mereka begini, tapi kita pun tidak bisa, begitu loh. Terus kalau seandainya tadi seperti saudara kita yang terakhir bilang, gitu loh, ya mungkin wanita Minahasa, Manado itu dengan uang sudah bisa meninggalkan, sudah bisa diajak kawin, nikah atau bagaimana gitu ya, yang mungkin uangnya juga jutaan atau, tapi setidaknya lebih parah wanita kadrun, bro, hanya dengan seperangkat alat sholat sudah bisa diajak kawin, sudah bisa diajak nikah, murah sekali itu loh ya. Jadi nobody's perfect, tidak ada yang sempurna kalau mau melihat objektif gitu ya, tapi masih mending, masih lebih baik wanita
Manado mungkin mereka benar seperti yang dikatakan Bro begitu, tapi masih ada yang lebih parah begitu loh ya, yang hanya dengan murah sekali bisa diajak poligami, bisa diajak dinikahin begitu loh. Belum tentu wanita Manado mau dipoligami loh, gitu-gitu. Nah, terus untuk mahasiswa dengan saudara apa yang dikatakan Bro Bro Beta Maluku gitu ya. Susah Bro kayaknya kita kalau berharap dari mahasiswa sekarang. Justru HTI dan FPI itu lebih banyak terafiliasi mahasiswa dulu gitu loh, gitu. Dan mahasiswa sekarang itu saya mohon maaf ya adik-adik ya, gitu. Saya 98 di Semanggi 2 loh, gitu. Saya minta maaf duluan. Mahasiswa sekarang itu sebagian, nggak semuanya, itu bodoh gitu loh. Mereka hanya berfantasi pengen jadi kayak 98 dulu. Padahal mereka 98 juga belum lahir kok. Saya yakin mereka lahirnya paling tahun 2000 gitu loh. Kalaupun seandainya benar mereka lahir tahun 98, trot lahir dari rahim ibu gitu loh. Mereka sekarang sudah umur 24 tahun, 25 tahun lah gitu loh, 2023 yang sudah lulus dari mahasiswa. Begitu. Yang kita butuhkan sekarang itu orang kuat. Militer. Orang kuat dulu seperti zaman Orde Baru yang berani menjejak, berani menghajar gitu loh ya. Semua radikalis gitu loh. Tetapi orang kuat yang tidak paranoid terhadap komunis gitu, tidak terlalu paranoid lah gitu loh. Bukan berarti welcome dengan komunis, bukan, tapi tidak terlalu paranoid, yang mungkin orang kuat terdahulu di Orde Baru rahasianya dipegang oleh sebagian oknum PKI mungkin ya, sehingga terlalu paranoid, padahal PKI dulu tuh berafiliasi dengan komunis Rusia, bukan dengan komunis Cina gitu loh. Tapi saya yakin beliau pun tidak rasis pada saat itu. Buktinya Lim Sulyong aja bisa diajakkan bersahabat gitu loh. Ya, jadi saya berharap saya bukan pemuja Jokowi. Saya hanya mengagumi. Saya mengakuin secara statistik sekalipun beliau pembangunannya bagus, sekalipun beliau bisa dikatakan nasionalis, sangat nasionalis ya. Tetapi beliau backgroundnya bukan militer. Kita tidak bisa mengharapkan beliau berani gitu loh ya, seperti penguasa Orde Baru waktu dulu gitu ya, yang berani lu demo agama dikit gitu loh, udah langsung dihajar gitu loh ya. Yang kita harapkan sekarang kombinasi dua gitu loh, orang yang nasionalis seperti Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi loh ya, seperti Pak Jokowi, dan orang yang kuat yang keluarganya tidak serakah, yang backgroundnya militer seperti penguasa Orde Baru. Kan sekarang sudah dibatasin 2 periode maksimum gitu loh ya. Jadi kita tidak perlu takut lagi dengan 32 tahun berkuasa. Ya, inti kata, akhir kata gitu loh ya. Saya masih berharap masih ada satu hari di Indonesia di mana kita meninggalkan kefanatikan kita agama masing-masing tanpa meninggalkan iman loh. Sebagai hal toleransi, baik yang kita tidak, yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik tidak mengenakan agamanya sendiri secara objektif, agar bisa objektif kita bisa meminta juga yang muslimah tidak mengenakan jilbab. Satu hari saja dalam setahun untuk mengangkat toleransi kita dalam berbangsa. Itu saja. Mungkin ekstrim ya, mungkin gila permintaan ini. Ya emang begitu, gitu loh. Gila mesti dilawan sama gila gitu. Lanjut terus Pak Paul, hajar. Coba saya tambahkan tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Teddy, di mana ya memang ini merupakan suatu kepedulian. Saya mengerti kepedulian Teddy terhadap ini jangan panjang-panjang ya, penutup ya. Ya pendek aja Pak. Cuman di sini juga jangan kita generalisasi secara umum bahwa semua wanita Manado seperti itu. Banyak juga yang punya moral yang tinggi, masih banyak juga yang memegang keteguhan iman sehingga mereka tidak terbawa oleh itu. Tapi ya patokan mungkin dari saudara Teddy tadi melihat ya seperti Angelina Sondak, ya tentunya pengecualian juga itu ada. Jadi ya supaya juga kita tidak sampai kepada generalize semuanya kayaknya wanita Manado seperti itu. Tapi ya kita harus membicarakan ini juga supaya ya ada pembelajaran, supaya jangan sampai karena uang, karena posisi kedudukan, dan kita berani mengkritik kok dalam arti yang objektif juga. Jadi saya kira itu aja Ya. koreksi. Makasih. Pak SK, silakan Pak SK, penutup. Ya, saya tambahin sedikit Pak Paul. Jadi
salah satu Alisina itu kan Profesor Dr. Alisina itu kan sebenarnya salah satu keturunan Ayatullah juga ya, Iran ya. Jadi dia sempat ngomong begini bahwa Ayatollah Khamenei itu berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi tahun 79 dan segera dia menggantikan ideologi sekuler negaranya ya, Iran yang tadi sekuler ke ideologi Islam ya. Sehingga semuanya bisa jadi tunduk sepenuhnya pada otoritasnya si Khomeini. Tapi menurut Alisina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, tapi justru prakteknya penegakan kedaulatannya si Khomeini, begitu ya, lewat agen rahasianya, lewat tentara dan polisinya, semua para pendukungnya yang mau menghancurkan siapapun yang nggak tunduk ya pada otoritas politik keagamaannya si Khomeini, wah semuanya itu ditangkepin ya. Jadi begitu sangat murah nyawa ya, ribuan orang Irak dibunuh ya sebagai efek terang teluk antara Iran dan Irak. Ribuan pengikut Baha'i Faith juga disiksa ya dengan tuduhan murtad. Ribuan penduduk Islam Iran yang menolak otoritas politik dan agamanya si imam ini, si Khomeini ini dipenjara ya. Belum lagi nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada Ayatollah Khomeini ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang membuat Alisina, seorang doktor, profesor Islam ya yang fanatik tadinya ya jadi trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad dan akhirnya kan mendirikan itu ya organisasi foundation yang terkenal ya, Freedom Foundation begitu, untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Nah, bukan hanya Alisina, banyak di Bangladesh ada Abul Qasim, di Pakistan ada Sheraz Malik, di Pakistan juga ada Anwar Sheikh, Maroko juga, Tunisia juga ada, India juga ada Azad, banyak lagi begitu ya. Jadi dia menyaksikan peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka begitu. Sehingga mereka akhirnya hijrah ya ke iman yang baru begitu ya, mereka lari murtad dari Islam begitu. Jadi udah nggak bisa dipungkiri lagi negara-negara yang berbasis Islam itu banyak melakukan peristiwa-peristiwa yang sadis lewat kelompok-kelompok rejim muslim militannya yang maupun kaum-kaum radikal agamanya begitu, demi ambisi politik kekuasaan ya. Jadi alih-alih bilang untuk kedaulatan Tuhan, untuk agama mereka, tapi sebenarnya untuk ambisi kekuasaan politik rejimnya mereka ya, supaya mereka bisa berkuasa ya, membohongi rakyatnya begitu. Nah, jadi dengan alih-alih penegakan syariat Islam, mereka melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas dan lawan-lawan politiknya. Jadi banyak sekali orang-orang itu ya yang orang-orang minoritas itu diperlakukan ya seperti warga kelas 2 begitu ya, diperas, dieksploitasi begitu, dipaksa membayar pajak yang tinggi begitu ya, nggak bisa lagi menikmati hak-hak sipilnya sebagai warga negara begitu ya, dengan kata lain supaya dipaksa masuk Islam gitu, dengan cara-cara pemaksaan model seperti itu begitu ajarannya. Jadi bukan hanya kepada non muslim juga, tapi kepada orang yang berseberangan dengan ideologi mereka begitu ya, dengan aliran keagamaan mereka, semuanya itu dipaksakan begitu. Jadi yang Sunni pun juga dipaksa sama Syiah begitu ya, mendapat perlakuan yang kejam, diskriminatif, dijolimi begitu ya, dengan rejim Islam yang model ekstrim seperti ini begitu. Ya akhirnya orang lama-lama bukan saja jenuh ngelihat ini ya, jengang ngelihat ajaran model-model Islam ini, yang muslimnya sendiri akhirnya pada keluar, lari, karena cara-cara dakwanya mereka itu pakai kekerasan, pakai cara-cara intoleran, pakai cara-cara brutal, cara-cara kekerasan begitu. Jadi nggak ada lagi simpati publik, bukannya simpati publik gitu, bahkan orang muslim sendiri jadi
nggak ada simpatinya gitu dengan cara-cara model begitu, dan mereka akan mempertanyakan kok ajaran Tuhan modelnya seperti itu, nggak ada damainya, nggak ada toleransinya, nggak ada pluralnya, begitu konyol bagi mereka begitu orang-orang yang radikal. Jadi nggak ada yang kita takuti dengan penutupan gereja, dengan orang-orang yang radikal, dengan orang-orang yang murtad sekalipun yang tadi disampaikan Pak Teddy, selama mereka melakukan kekerasan, radikalisme, intoleran, ya, intimidasi, kekerasan, pemaksaan lewat negara, lewat APBN, lewat pejabat-pejabatnya, ya, dengan akal bulusnya, ya. Itu pasti akan ditinggalkan, ya, nggak ada, semua kejahatan pasti akan terbongkar gitu, nggak akan mungkin bisa diumpeti lagi, apalagi nih sekarang udah zaman digitalisasi seperti rumah kaca saja, jadi semuanya transparan, bisa dilihat siapapun seperti gedung kaca begitu. Ya itu Pak Paul, terima kasih. Halo. Ya, Pak Robert, bisa tutup dalam doa Pak Robert. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.